Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Memenuhi jawaban dari banyaknya request tentang hiper pada cucak hijau, maka di video tip ini Om Bro akan menjawab semuanya ya. Tetapi di sini Om Bro akan merangkum satu video dari banyaknya pertanyaan yang sudah masuk mengenai hiper pada cucak hijau. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua, seperti kita pahami ya, untuk skala hiper ya, hiper pada cucak hijau itu yang satu hiper bawaan ada, hiper dari asli katurangan cucak hijau itu ada, dan hiper buatan itu ada. Terus nantinya Om Bro juga akan membahas tentang hiper asli hiper dengan burung yang agresif tapi terlihat seperti hiper, atau terkadang disalahgunakan ya, burung agresif, burung lagi kelebihan emosi itu kan nakal ya, seperti hiper itu dinamakan hiper, itu sama sekali tidak ya. Jadi di sini Om Bro akan membahas tentang seputar hiper pada cucak hijau. Nah, kita akan memulai pada session yang pertama, yaitu tentang hiper. Nah, hiper seperti ini. Pada cucak hijau, hiper itu ada yang buatan, ada yang asli alami, atau memang bakat dari lahirnya burung cucak hijau itu dilahirkan sebagai burung hiper, gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk burung yang asli hiper atas bawaan atau bakat dari dia lahir, burung yang hiper itu kalau dipertemukan dia akan langsung merespon, dan burung itu akan menampilkan gaya dengan ekstrimnya, meskipun hiper itu nantinya tidak bisa ngentrok ya, karena hiper sama ngentrok tidak ya. Jadi burung hiper itu tidak jaminan ngentrok, tetapi memang hiper itu kalau ketemu lawan langsung atraksi, keluar suaranya sambil bergetar, meskipun nantinya tidak jamtrok, dan itu yang dinamakan hiper secara alami atau hiper secara dia dilahirkan, gitu ya. Itu untuk hiper pertama. Terus apa itu kategorinya untuk burung-burung hiper? Apakah burung hiper itu didominasi oleh bodi kecil atau besar atau sedang dan lainnya? Nah, pada hiper itu semua ya, semua hiper itu tidak tidak sama sekali tidak bisa dikategorikan pada satu burung untuk skala bodi, karena untuk segi hiper ini burung yang bodi besar juga bisa hiper, burung yang bodi kecil bisa hiper, burung yang sedang juga bisa hiper. Jadi hiper ini bisa terjadi pada semua bodi cucak hijau, bodi besar, bodi kecil, serta bodi besar, semua bisa hiper untuk skala hiper bawaan atau hiper berdasarkan katurangan atau bawaan lahir dari cucak hijau itu sendiri. Terus masuk yang kedua ya, pada session yang kedua, yaitu tentang hiper buatan. Nah, pada hiper buatan ini nantinya burung yang lamban panas akan menjadi semi hiper, dan burung yang semi hiper akan menjadi hiper, itu hiper buatan. Nah, untuk hiper buatan ini caranya bagaimana? Kemarin sudah Om Bro sampaikan ya, di video-video playlist cucak hijau itu sudah ada. Tetapi untuk membuat atau menyulap cucak hijau non hiper jadi hiper, itu untuk penjelasan sudah ada di videonya. Itu untuk burung yang non hiper bisa kita jadikan hiper itu biasanya menggunakan bantuan ya. Bantuan itu berupa umbaran, berupa makanan, serta berupa buah yang dia konsumsi. Sebagai contoh, kita menggunakan pisang bacem, seketika burung akan jadi hiper, ngentrok-ngentrok, full jamtrok, dan bongkar isian. Itu yang dinamakan hiper buatan. Apakah hiper buatan ini bisa bertahan? Tidak, karena hiper buatan itu hanya sesaat. Di mana kita menginginkan burung itu jadi hiper, maka di situ kita membutuhkan peralatan yang bisa membantu burung itu menjadi hiper. Peralatan itu ya
umbaran, nah, terus apa itu makanan ya, terutama pisang bacem. Bisa juga melalui terapi sauna, itu juga bisa membuat burung seketika naik emosi dan birahi yang semula pelunga-pelungu bisa menjadi hiper ya. Itu untuk penjabaran tentang hiper buatan atau hiper yang sengaja kita bikin pada cucak-cucak hijau, yang dimana cucak hijau itu tidak bisa hiper, terus kita menginginkan menjadi hiper. Terus untuk selanjutnya perbedaan hiper dan non hiper seperti ini. Terkadang kita kan punya cucak hijau, wastrim, guala itu toh, guala. Terus di kita kuda ngentrok-ngentrok, apakah itu hiper? Itu bukan hiper ya, tetapi itu over emosi yang ditimbulkan oleh cucak hijau itu sendiri, sehingga cucak hijau itu nantinya menjadi hiper dadaan karena over emosi yang dia terima. Dari efek over emosi ini munculnya bisa dari masteran, bisa jadi perawatan dan lainnya. Tetapi apakah burung yang hiper seketika melihat pemilik dia bunyi ngentrok keder-keder itu bisa jadi patokan kalau itu bukan hiper asli atau memang itu hiper asli? Untuk jadi patokan ya, burung itu bila di track ya, bila di track dan dilombakan dia tetap hiper. Tetapi kalau dilombakan dia tidak hiper, berarti itu memang hiper dadakan atau hiper yang disebabkan oleh masteran, oleh EF, dan oleh yang lainnya. Itu yang dinamakan hiper dadakan atau hiper yang sebenarnya bukan hiper tetapi dikategorikan pada hiper gitu ya. Jadi hiper ini memang terkadang kita menilai sesuatu ya, menilai sesuatu burung yang apa itu kontrak dengan kita, terus kita menyebut wah ini burung saya hiper, padahal sebenarnya dia tidak hiper dan sedang kelebihan emosi yang membuat cucak hijau itu jadi hiper. Terus untuk yang poin selanjutnya ya, mungkin poin tambahan, apakah cucak hijau hiper itu bisa jamtrok atau tidak? Tidak ada jaminan cucak hijau hiper itu jamtrok atau tidak jamtrok, karena jamtroknya cucak hijau itu timbul dari kondisi fitnya badan dan kesiapan burung itu sendiri. Misalkan burung itu hiper, asli hiper, tapi fisiknya kurang mendukung, dia tetap akan hiper, tetapi jarang sekali dia akan jambul. Dia cuma hiper mengeluarkan tembakan-tembakan atau memuntahkan isian. Tetapi kalau hipernya itu didukung dengan stamina yang bagus, fisiknya benar-benar di situ sedang bagus-bagusnya, yaitu nantinya akan mendapatkan yang sudah hiper, trokbul atau jambruk mentol itu, apa itu tadi jambul ngentrok itu ya. Nah, seperti itulah intinya itu trokbul gitu. Itu harus didukung dengan stamina atau fisik yang kuat dari cucak hijau itu sendiri. Terus apakah yang hiper itu nantinya tidak bisa jamprok? Ada cucak hijau yang hiper tidak bisa jamprok, ada, dan itu sudah katurenggan atau lahirnya cucak hijau itu dilahirkan dengan karakter hiper tetapi tidak bisa jamprok, ada dan banyak sekali. Tidak hanya satu tapi banyak sekali. Mungkin Anda akan melihat di gantangan-gantangan ya, burungnya hiper ngentrok-ngentrok tetapi tidak jambul, itu banyak sekali. Tetapi itu ya apa itu menurut Om Bro pribadi ya, itu tidak menjadi permasalahan, karena untuk perlombaan itu kan bukan gaya yang dinilai, tetapi isian atau irama lagu yang dikeluarkan oleh masing-masing burung. Untuk gaya cuman sebagai pembanding atau nantinya sebagai batu loncatan apabila di situ tidak ada isian-isian yang bagus atau di situ sama sekali burungnya pada gelondongan, dan yang hiper gelondongan ngentrok itu mungkin bisa masuk ya. Jadi untuk cucak hijau ini memang benar-benar apa ya, super ribet atau super apa ya, super banyak sekali untuk pembahasan pada cucak hijau, karena karakter banyak sekali. Jadi untuk membedah satu karakter itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali supaya tercipta sesuatu
yang belum pernah dibicarakan nanti akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik untuk dibahas ya, seperti halnya ada persilangan apa itu kacer dan murai batu itu memang ada ya, memang ada, dan anaknya itu nantinya menjadi hibrid ya, jadi ya nggak karuan ya, apa itu kepalanya kacer, badannya murai, tetapi suaranya murai batu, yaitu kacer rasa murai batu. Nah, untuk hibrid-hibrid ini hanya sebagai barang koleksi, karena untuk barang hibrid ini kalau dilepas liarkan di alam liar nantinya akan dampaknya itu nanti akan membuat apa ya, silangan-silangan kok gitu. Jadi intinya kalau apa itu hibrid pada kacer dan murai batu itu masuknya ke burung koleksi. Misalkan nanti dilombakan juga jurinya bingung, ini kepalanya kacer kok suaranya murai, terus ini kepala murai tapi suaranya kacer. Nah, disitulah nantinya yang cross model seperti itu tidak menurut Om ya kurang bagus ya, karena menyilangkan itu untuk skala crossing yang nantinya menjadi hibrid itu memang kalau dari Om Bro sendiri kurang begitu setuju ya, seperti halnya Sanger dengan Breathwork itu kurang setuju karena akan merusak suara asli dari burung itu sendiri. Tapi kalau kacer dan murai batu memang ada dan sudah ada peternaknya ya. Di mana itu? Ya silakanlah cari di channel-channel YouTube, itu kan sudah banyak sekali yang meliput apa itu yang namanya crossing antara kacer dan murai batu. Nah, kita kembali lagi ke topik pembicaraan kita, yaitu tentang cucak hijau ya. Kita tidak usah membahas yang lain karena topik kita kan cucak hijau. Jadi kalau kita membahas kacer ya satu video mengulas kacer, cucak hijau ya tetap cucak hijau ya. Di sini kita tadi sampai mana ya? Sampai hiper-hiper itu ya. Nah, gini. Nah, dari sekian banyaknya hiper yang perlu kita ketahui dan kita juga apa itu nantinya yang belum tahu akan tahu. Oh, aku punya cucak hijau hiper tapi tidak bisa jamtrok. Om Bro sudah menjelaskan kalau tidak semua cucak hijau itu bisa jamtrok. Jadi Anda tidak usah khawatir karena untuk siklus penjurian itu tetap mengutamakan isian atau irama lagu, dan jamtrok itu masuknya ke gaya. Jadi Anda tidak usah khawatir ya. Itu. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk pemahaman tentang apa itu hiper ini sudah Om Bro sampaikan ya dari awal sampai tadi, sampai kita menyinggung ke bab murai batu dan kacer segala ya. Itu kok entah dari mana ada ide seperti itu, karena cross-crossan itu tidak di topik video ini. Video ini tetap membahas tentang hiper pada cucak hijau. Nah, itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini, dan jangan lupa untuk sobat-sobat jamtrok mania ya, sobat hijau lover dimanapun berada, tetap jaga kelestarian burung cucak hijau sampai kapanpun dengan membreedingkan cucak hijau ya. Jadi kalau Anda punya gacok yang sudah Anda afkir dan Anda sudah apa itu menganggap sudah tidak layak untuk dilombakan, jangan dijual tapi dibreedingkan ya, dibreedingkan supaya tetap awet sampai kapanpun, dan jamtrok mania tetap akan dinikmati sampai kapanpun. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.